Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Kebanyakan orang berpikir bahwa orang yang pendiam dan tertutup adalah target empuk bully. Tapi, benarkah demikian? Faktanya, dalam banyak kasus, justru orang yang socially awkward atau canggung secara sosial lebih rentan menjadi sasaran. Kenapa bisa begitu? Ayo kita bahas. Pertama, kita harus bedakan dulu antara pendiam dan socially awkward. Ini dua hal yang berbeda, loh. Orang yang pendiam biasanya memilih untuk tidak banyak bicara. Mereka bisa saja punya keterampilan sosial yang baik, tapi mereka lebih suka mengamati. Mereka nyaman dengan kesendiriannya. Ketika diajak bicara, mereka bisa merespon dengan normal, bahkan kalimatnya tajam dan tepat sasaran. Mereka punya aura tenang yang kadang membuat pelaku bully berpikir dua kali. Sementara orang yang socially awkward, ini bukan tentang pilihan, tapi lebih pada kesulitan. Mereka sering kebablasan atau kurang dalam merespon situasi sosial. Misalnya, tertawa di saat yang tidak tepat, salah menangkap sinyal sosial, atau bahasa tubuhnya tertutup dan gelisah. Mereka ingin terhubung, tapi caranya sering nyeleneh di mata orang lain. Ini bukan kesalahan mereka. Ini adalah sebuah kondisi yang bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti kepribadian, pengalaman, atau bahkan neurodivergensi seperti autis atau social anxiety. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa sih canggung ini lebih sering jadi bulan-bulanan? Setidaknya ada 3 alasan utama. Alasan pertama, mereka memberikan kepuasan pelaku bully. Pelaku bully mencari kepuasan, yaitu reaksi. Mereka ingin melihat korban mereka marah, menangis, atau malu. Dan orang yang socially awkward seringkali memberikan reaksi yang tidak terduga dan dianggap lucu oleh si bully. Ekspresi kaget, kata-kata yang berantakan, atau respons canggung mereka justru menjadi hiburan bagi pelaku. Ini seperti memberi reward atau hadiah. Semakin canggung reaksinya, semakin senang si bully dan semakin ingin mengulanginya. Alasan kedua, mereka dianggap sasaran yang aman dan tidak akan membalas. Orang yang pendiam punya misteri. Kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, dan bisa jadi mereka diam karena punya kekuatan yang tersembunyi. Berbeda dengan si canggung. Kesulitan mereka dalam bersosialisasi sering diartikan sebagai kelemahan. Pelaku bully melihat mereka sebagai target yang tidak akan membalas, tidak punya teman yang banyak untuk membela, dan tidak punya kemampuan verbal untuk melawan. Mereka dianggap sasaran empuk, dengan risiko rendah bagi si bully. Alasan ketiga, mereka melanggar norma sosial yang tidak tertulis. Dalam setiap kelompok, ada aturan tak tertulis yang disepakati. Cara bicara, cara berpakaian, lelucon yang boleh dan tidak. Nah, orang yang canggung seringkali tidak sadar telah melanggar norma-norma ini. Perilaku mereka yang dianggap aneh atau tidak biasa, membuat mereka mudah dikenali dan disingkirkan. Pelaku bully menggunakan pelanggaran norma ini sebagai pembenaran untuk tindakan mereka. Dia kan aneh, jadi wajar kalau diejek. Padahal, tentu saja tidak wajar sama sekali.